wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, saudara-saudari, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dikenal dengan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bagian ketiga dari kitab ini. Bagian pertama mengenai fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian kedua mengenai barang-barang dan benda-benda yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah tentang akhlak, perilaku, dan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dengan wasilah kitab ini kita semakin kenal dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti cintanya seorang hamba kepada Rabb-nya, satu-satunya jalan adalah dengan mencintai. Satu-satunya pembuktian adalah dengan cara mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Keimanan seseorang itu belum sempurna sampai dia benar-benar mencintai Nabi-Nya, mencintai sunnah. Makanya bagaimana kita bisa mencintai sunnah kalau kita tidak pernah mengenal siapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita berharap dengan pembahasan kitab ini Allah mudahkan kita semuanya untuk dapat lebih cinta kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada bab ke-40, yaitu babu ma jaa fi ibadati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibadah secara bahasa artinya az-zullu, tunduk. Ya. Jadi secara bahasa artinya saja sudah tunduk ibadah itu. Maka seorang hamba itu seorang yang harus senantiasa tunduk kepada tuannya. Ya, hamba itu abdun itu harus senantiasa tunduk kepada tuannya, ya, kepada sayyidnya, seperti itu. Adapun secara syariat, ibadah itu punya makna ghayatuz zulli lillahi ta'ala. Jadi ketundukan yang paripurna, ketundukan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al hubbi wal khudu'i lahu, dengan rasa cinta dan khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang dibahas oleh muallif rahimahullah di sini, ya, oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini adalah bukan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, tapi lebih banyak membahas tentang ketundukan Nabi SAW, perihal bagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Karena memang Imam At-Tirmidzi ingin memberi pesan kepada kita bahwa puncak ketundukannya seorang hamba itu adalah ketika dia mampu mengalahkan egonya, ketika dia ini bisa bangun di malam hari, ya, di malam hari ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia sudah bisa sholat wajib, sudah bisa sholat sunnah, maka puncak dari semuanya itu adalah ketika dia bisa bangkit ketika yang lainnya terlelap. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sholatlah di malam hari ketika manusia yang lain terlelap, gitu ya. Makanya sholat sunnah yang paling afdal dan paling utama itu kan sholat tahajud. Dan ini dijadikan satu pembahasan panjang oleh Imam At-Tirmidzi menunjukkan keteguhan ibadah Nabi SAW. Kita akan bahas satu persatu hadisnya.
Untuk hadis-hadis yang sama dari jalur-jalur lain tidak saya bahas untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat malam sampai bengkak kaki beliau, kedua kaki beliau. Faqila lahu atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah kau menyulitkan diri seperti ini ya Rasulullah? Harus menyulitkan diri seperti ini padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Jadi ini hadis pertama yang disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Ini menunjukkan bahwa sholatnya Rasulullah itu begitu lama sampai kakinya Rasulullah itu membengkak. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa makom sholatnya Rasulullah itu berbeda dengan sholat kita ya. Kita ini kalau sholat malam 1 juz itu capek kan? Capek, tapi sampai bengkak kan? Insya Allah nggak sampai bengkak. 2 juz capek, tapi tidak sampai bengkak. Kan di Indonesia ini ada sholat malam 30 juz, ada di Temboro sana, di Magetan. Itu setiap malam kalau bulan Ramadan 30 juz. Ya, saya pernah mencoba dengan beberapa ikhwah di Solo ini. Ya, ke sana 30 juz itu ya capek, betul-betul capek. Betul-betul melelahkan, tapi tidak sampai bengkak. Artinya Rasulullah itu sholat malam selama apa kok sampai kaki Nabi SAW itu sampai betul-betul bengkak. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau menyulitkan diri seperti ini ya Rasulullah, padahal dosamu telah diampuni oleh Allah? Ya, kata Rasulullah apa? Ya, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Makanya Rasulullah SAW itu ingin justru membalikkan pertanyaan sahabat tadi, bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosaku di masa lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu, bentuk syukurku atas ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah aku bermunajat kepada Allah di setiap malam dengan anggota tubuhku. Jadi Rasulullah jawab dengan jawaban itu. Para ulama mengatakan seseorang boleh bercapek-capek dalam beribadah dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika imannya sedang semangat. Kalau imannya sedang lemes atau imannya sedang futur, maka tidak boleh berlebihan dalam beramal. Ya. Jadi ada syaratnya. Kalau lagi lemes kok dipaksa beramal berlebihan, itu nanti efeknya malah tidak bagus. Ya, makanya kita ini penting untuk apa? Untuk mengetahui kondisi iman kita. Salah satu tips untuk menjaga keimanan ini agar senantiasa istiqomah dan stabil, caranya itu salah satunya dengan apa? Dengan mengetahui kondisi iman. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wa min fiqhir rajuli an yata'ahad imanahu ayazdad aw yanqus." Di antara tanda fakihnya seseorang kepada agamanya, dia tahu betul kondisi imannya, lagi naik apalagi turun, lagi tambah atau lagi kurang. Ya, jadi dia pun harus mengetahui, kita ini harus mengetahui lagi naik atau lagi kurang. Maksudnya apa? Agar kita bisa menentukan kadar amalan. Karena kalau kita tidak menyesuaikan amalan itu dengan kadar keimanan kita saat itu, nanti khawatirnya malah berbahaya. Berbahayanya apa? Misalnya seseorang melakukan amalan melampaui batas kemampuannya. Bahayanya setidaknya dia akan mengalami 2 musibah. Musibah yang pertama, dia akan merasa berada di zona nyaman. Misalnya antum tidak pernah qiyamul lail terakhir tanggal 29 Ramadan kemarin misalnya.
Terus antum hari ini, sore ini dapat motivasi Ustadz, fadilah qiyamul lail begini. Nanti malam antum langsung qiyamul lail 11 rakaat. Ya. Kira-kira 11 rakaat mampu enggak? Mampu. Ya, kuat insyaallah. Tapi besoknya malam ini kita berhasil 11 rakaat. Besoknya mau nyoba 11 rakaat. Kira-kira gimana? Mampu enggak? Mikir-mikir dia. Mikir-mikir, 11 yo. Main abot ya ternyata gitu ya. Akhirnya apa? Justru dia jatuh kepada kefuturan. Karena tadi kadar imannya tidak kuat untuk apa? Menanggung beratnya satu amalan. Jadi efek negatifnya yang pertama itu tambah futur. Yang harusnya dia ini treatment dengan amalan-amalan yang ringan dulu, tapi langsung berat, futur dia. Efek keduanya tadi, dia berada di zona nyaman. 11 rakaat dia selesai kerjakan. Nanti malamnya lagi dia mau qiyamul lail, nanti ada perasaan kemarin kan sudah 11 rakaat, yang lainnya baru 1 rakaat. Berarti saya masih bisa libur dulu lah 3 hari. Ya, kan sudah saya rapel di depan. Akhirnya apa? Berada di zona nyaman. Akhirnya dia menunda-nunda amalan tadi. Nah itu karena apa? Karena kondisi imannya yang tidak siap tadi. Makanya Islam itu melarang betul orang yang apa? Yang berlebih-lebihan dalam beramal. Semua hal yang menghancurkan agama ini itu berawal dari berlebih-lebihan, ekstremisme kan. Ya, berlebihan dari dalam makanan itu ya tidak boleh, berlebihan dalam semangat beribadah itu ya tidak boleh ternyata. Berlebihan dalam semua hal itu tidak baik. Ya. Bahkan para ulama misalnya Ibnu Munir dalam kitab Bulughul Maram itu menyebutkan ya qad alimna wa alima man qablana. Ya, sungguh telah kami dapati di zaman kami dan di zaman orang-orang sebelum kami anna kulla mutanati yang qati, bahwa setiap orang yang berlebihan dalam beramal pasti putus di tengah jalan, kata beliau. Tidak mungkin istiqomah, pasti yang qati, pasti apa? Pasti futur tadi di tengah jalan. Makanya di sini muallif Imam At-Tirmidzi ketika menyebutkan hadis ini, para ulama memberikan penjelasan apakah boleh kita sholat malam sampai bengkak, sampai capek, sampai betul-betul kaki itu harus diselonjorkan, harus kakinya pijet gitu ya. Boleh enggak? Boleh selama ya ketika itu iman kita sedang semangat. Kalau imannya tidak semangat maka tidak boleh ya, karena beramal itu harus sesuai dengan kondisi iman. Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, terus di Masjid Nabawi itu ada tiang-tiang, di 2 tiang terikat sebuah tali. Terus Rasulullah SAW tanya kepada sahabat yang ada di masjid, liman hadi? Tali ini milik siapa? Kata para sahabat, li Zainab ya Rasulullah, milik istrimu Zainab binti Jahsin. Zainab ini seorang yang sangat rajin beribadah, milik istrimu ya Rasulullah. Apa yang dia perbuat dengan tali ini, kata Rasulullah? Ya, kata para sahabat, idza fatarat ta'allaqat bih. Kalau dia sedang futur ya Rasulullah, dia bergelantungan di tali ini, salat sambil senden. Ya, di tali yang diikatkan antara dua tiang. Kemudian apa kata Rasulullah? Halluhala, lepaskan tali ini, falyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya kalian salat sesuai dengan masa semangatnya. Fa idza fatara, kalau di antara kalian ada yang futur, falyaqud, maka sholatlah dengan duduk. Ya, diboleh sholat sunnah itu dengan duduk kalau lagi memang kondisi imannya lagi lemah, itu boleh. Ya, kalau sholat wajib memang harus berdiri ya, karena wajib. Boleh duduknya ketika dia memang punya uzur. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa seorang kalau dalam kondisi iman yang tidak baik-baik saja tidak boleh asal-asalan dia mengambil satu amalan yang besar. Jadi stabilkan dulu keimanan, atau ya beramalah sesuai dengan kondisi iman.
Kalau iman lagi naik, ya jangan hanya ambil amalan wajib, maksimalkan amalan sunnah. Kalau iman lagi turun, ya maka bermain amanlah di amalan-amalan wajib. Ya, maksimalkan di amalan wajibnya. Tidak nambah sunnah dulu tidak apa-apa kalau iman lagi turun. Yang penting amalan wajib dikerjakan. Jangan sampai terbalik, ketika kita nggak pernah tahu iman kita naik, amalan wajib malah seadanya. Ketika iman turun malah bermaksiat, amalan wajib tidak dijaga. Ini berbahaya. Maka penting sekali untuk mengetahui kondisi iman itu. Hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ditunjukkan dalam diri beliau menampilkan bahwa Rasulullah kalau sholat malam itu lama, gitu ya. Sholat malam itu lama sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Bahkan dalam hadis Aisyah itu, ya, Al Aswad bin Yazid ditanya, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Aku tanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat malamnya Rasulullah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, kana yanamu awwalal laili thumma yaqum fa idza kana minas sahari autar thumma ata firashahu fa idza kana lahu hajah alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wa thaba wa in kana junuban afadha alaihi minal ma' fa illa tawaddaa wa kharaja ila shalah. Ya. Di sini setelah hadis tentang lamanya sholatnya Rasulullah, di sini Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis tentang bagaimana Rasulullah mengisi malam hari. Ya. Di sini disebutkan, lihat, Rasulullah itu walaupun sholat malamnya sampai bengkak, Rasulullah tetap tidur di malam hari. Bahkan tidurnya 2 kali dalam satu malam itu. Kana yanamu awwalal lail tsumma yaqum. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu selalu tidur di awal malam. Maksudnya awal malam itu apa? Ba'da isya itu langsung tidur. Ya. Rasulullah tidur di ba'da isya tsumma yaqum, kemudian bangun di malam hari. Fa idza kana minas sahari autar. Kemudian Nabi SAW kalau sudah masuk waktu sahur, gitu ya, beliau witir, ya, mengerjakan apa? Mengerjakan witir. Summa ata firashahu. Kemudian Rasulullah SAW selesai sholat witir, sholat malam semalam suntuk, berarti ya sampai waktu sahur. Di waktu sahur Rasulullah sholat witir. Kemudian Rasulullah ata firashahu. Rasulullah kembali tidur, datang ke tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Kalau Rasulullah sedang membutuhkan istrinya, maka Rasulullah mendatangi istrinya. Selesai sholat witir, ya. Fa idza sami'al adzan wa thaba. Ketika Rasulullah dengar adzan subuh, maka Rasulullah bergegas untuk bangun. Wasaba itu bukan istaiqadha, ya. Wasaba itu bangunnya dengan bergegas karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma'. Kalau dalam kondisi junub beliau, ya, misalnya habis mendatangi istrinya, beliau segera mandi. Wa illa, kalau tidak, tawaddoa, beliau segera wudu wa kharaja ila shalah, untuk terus akhirnya keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, ini hari dimuliakan Allah, malamnya Rasulullah diisi seperti itu, ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengisi malamnya itu awalnya dengan tidur dulu. Nah, ini jadi tips yang dibahas oleh para ulama. Kalau bisa bangun malam, itu salah satu tipsnya. Kalau pingin bisa bangun malam, salah satu tipsnya itu apa? Tidur di awal waktu, ya. Ba'da isya tidur, yang tidak ada kegiatan tidur. Bahkan tabi'in mulia bernama Urwah bin Zubair, keponakannya Ibunda Aisyah, pernah ditegur oleh Ibunda Aisyah karena apa? Karena duduk-duduk di rumah Ibunda Aisyah pada isya, ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, wahai keponakanku Urwah, bukan begini cara Rasulullah mengisi malamnya. Lalu Urwah bertanya kepada bibinya, lalu dengan apa wahai bibi Rasulullah mengisi malamnya? Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya, tapi Rasulullah SAW membenci orang yang bangun setelah isya. Jadi
Jadi sebelum isya jangan tidur, makruh hukumnya. Tapi kalau ba'da isya tidur, langsung tidur. Ya, tidak ada kegiatan lain kecuali, memang para ulama memberikan pengecualian, kecuali dalam urusan kaum muslimin. Rasulullah masih bangun. Ya, makanya Imam Nawawi itu memberikan pengecualian. Ada 3 amalan yang boleh seseorang itu pending tidurnya agak malam sedikit. Ya, 3 amalan itu apa saja? 1, menerima tamu. Kalau ada tamu datang ke rumah setelah isya, boleh pending tidur ya. Artinya apa? Jangan langsung diusir. Tamunya datang, ini saya alhamdulillah mau mengamalkan sunnah tidurnya Rasulullah. Jangan datangnya besok lagi aja ya, jangan gitu ya. Tetap diterima, disambut, dimuliakan. Jadi masih boleh kalau menerima tamu. Atau yang kedua, berkumpul dengan keluarga itu boleh. Ya, berkumpul dengan keluarga artinya mungkin ayahnya atau ibunya, dia kalau di siang hari kerja di luar rumah, baru bisa kumpul dengan anak istri itu di malam hari, atau bertemu dengan pasangan di malam hari, maka boleh pending tidur itu. Atau yang ketiga itu tolabul ilmi. Tolabul ilmi diperbolehkan. Jadi bermalam-malam bertolabul ilmi itu diperbolehkan, sebagaimana para ulama dulu ya. Para ulama dulu itu menghabiskan malamnya untuk mengkaji kitab, untuk menulis ilmu. Sampai Imam Syafi'i itu pernah ya sholat subuh tanpa berwudu. Karena apa? Dirinya terjaga dari isya ke subuhnya, sama sekali belum buang angin atau buang air. Makanya sholat subuhnya tanpa berwudu. Ya. Artinya malam harinya digunakan untuk berinteraksi dengan ilmu, itu diperbolehkan. Selainnya maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Makanya pada isya itu ya, kalau tidak ada acara segera tidur. Agar apa? Agar bisa segera bangun. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah ini dibahas Rasulullah di hadis yang lain. Misalnya Rasulullah bersabda, "Ahabbus sholati ilallah sholatu Daud." Salat yang paling dicintai Allah itu salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus syiyami ilallahi syiyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah itu puasa Daud. Salatnya Nabi Daud itu bagaimana? Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu kalau malam hari beliau tidur di setengah malamnya, kemudian di sepertiga malamnya itu beliau bangun untuk qiyamul lail. Di 1/6 malam terakhir itu beliau gunakan untuk tidur lagi. Puasanya Nabi Daud itu bagaimana? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa 1 hari, buka 1 hari, puasa 1 hari, buka 1 hari. Lah, para ulama membahas hadis ini dan mereka membahas sholat malamnya Nabi Daud itu, malam itu dibagi jadi 6 bagian. Kan tadi tidur di setengah pertama, kemudian bangun di sepertiga malam, kemudian tidur di 1/6. Ya, kalau antum belajar matematika itu kalau 1/6 sama 1/3 sama 1/2 itu kan dibagi 6 kan jadinya. Lah, setengah pertama untuk tidur itu berarti kalau bagiannya 6 itu 3 pertama untuk tidur. Jadi kita hitung saja kalau malam hari itu dimulai dari jam pada isya gitu ya. Pada isya jam berapa sekarang? Hitung aja jam 8 ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, enggak sampai 5 ya. 4 gitu ya. 8 jam. Maka setengahnya itu untuk tidur, 8. Berarti kalau setengah untuk tidur berarti berapa? 8. 4 jam ya. 4 jam untuk tidur. Berarti kalau 8, 10, 11 9, 10, 11, 12. Jadi Rasulullah itu bangun lagi itu setelah jam 12. Ya, setelah jam 12. Kemudian kan masih ada
3 lagi ya, 1/6-nya kan masih 3 kan. 1/6 pertama sudah habis untuk tidur, 1/6 yang terus Rasulullah mengatakan wa yaqumu sulusahu. Kemudian sepertiga dari 6 tadi itu digunakan untuk qiyamul lail. Berarti sisanya tadi kan 4 jam. Ya kan? 4 jam terakhir sampai jam 4 ya, jam 12 sampai jam 4 itu dibagi 3. Kira-kira berapa? 1 jam 20 menit ya. 1 jam 20 menit. Sepertiganya berarti 2 kan? Dari 6 nih. Ini udah untuk tidur. Yang 2 ini ya, ini untuk qiyamul lail. Berarti kira-kira qiyamul lailnya Rasulullah itu sekitar berapa? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Baru 1 jam 20 menitnya untuk tidur. Ya waktu sahur lah. Waktu sahur itu kan jam 3 sampai jam 4 kan. Itu untuk tidur sampai terdengar azan. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengatur waktunya. Sholatnya maksimal, istirahatnya maksimal. Makanya pagi harinya nggak sakit. Ya, beda dengan orang tadi, tidak pernah sholat, tahu-tahu bangun 11 rakaat, kaget ya kan? Akhirnya belum azan sudah tidur. Ketika tidur, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Bangunnya malah jam 6, ya kan? Ya, yang mulainya dapat, ya subuhnya bablas, malah bahaya lagi itu ya. Makanya apa? Makanya yang benar lihatlah. Sholat malamnya Rasulullah itu seperti sholat malamnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Setengahnya tidur, sepertiganya bangun, 1/6-nya tidur, gitu ya. 1/6-nya tidur. Nah, seperti itu hadirin dimuliakan Allah. Nah, itu pemaparan Ibunda Aisyah ketika menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW atau aktivitas Rasulullah SAW di malam hari. Nah, sekarang kita menuju ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi biar kita punya banyak versi ya. Versinya istri Rasulullah begitu bangunnya Rasulullah. Sekarang versinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, di sini mu'alif menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Ibnu Abbas mengkabarkan bahwa dia malam itu tidur di rumah bibinya. Siapa? Maimunah. Maimunah ini istri Rasulullah tapi juga bibinya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu punya bapak namanya siapa? Ya Abbas. Ibnu Abbas bapaknya siapa? Abbas. Abbas punya istri Ummu Fadl kan. Ummu Fadl itu saudaraan sama Maimunah gitu ya. Makanya Abbas anaknya Ummu Fadl sama Ibnu Abbas anaknya Fadl dan Abbas ya. Itu Ibnu Abbas ini memanggil Maimunah itu siapa? Khalah atau bibi. Ya. Bibi. Makanya Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah tinggal di rumahnya Ibunda Maimunah, maka Ibnu Abbas bisa mengakses rumahnya Rasulullah. Kenapa? Bibinya sendiri. Lah suatu hari kata Ibnu Abbas, ya, fattaja'tu fi ardil wisada. Aku tidur di ujung bantal, ya. Wattaja'a Rasulullah fi tuliha, dan Rasulullah tidur berbaring di ujung bantal yang lain. Jadi kira-kira bantalnya kotak gini, Ibnu Abbas tidur di sini, Rasulullah di sini berjejeran dengan Ibunda Maimunah. Ya. Fanama Rasulullah hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil fastaiqadha Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tidur sampai setengah malam, ya, setengah malam, kadang-kadang lebih dikit, kadang-kadang kurang dikit. Berarti tadi kalau jam 8 sampai jam 12, kadang-kadang ya setengah 1 bangunnya, kadang-kadang jam 12 kurang 1/4 bangun. Ya. Kemudian Rasulullah bangun, fastaiqadha Rasulullah SAW, faja'ala yamsahu an-naum an wajhihi. Ini sunnah. Ya, bangun dengan apa? Mengusapkan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam ya ke wajah beliau untuk menghilangkan rasa kantuk. Tsumma qara'a al-ashra al-ayat al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian
Rasulullah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran itu ya, yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai akhir itu ya. Ayat itu dibaca. Selesai baca surah Ali Imran ayat 10 terakhir, summa qama ila shannin mu'allaqin fatawadda'a minha. Kemudian Rasulullah berdiri mendatangi tempat airnya beliau SAW yang digantung. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dengannya. Fa ahsanal wudu. Rasulullah menyempurnakan wudunya. Summa qama yusalli. Kemudian Rasulullah mulai salat. Ya, Rasulullah mulai salat. Faqala Abdullah bin Abbas faqumtu ila janbihi. Kemudian aku ikut-ikutan salat. Berada di sampingnya Rasulullah. Ketika itu Ibnu Abbas masih anak kecil ya. Masih anak kecil yang main ke rumah bibinya, kira-kira begitu. Kemudian aku ikut Rasulullah SAW sholat, ya. Aku berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat di sini, Ibnu Abbas sholat di kirinya Rasulullah. Ya. Fawadu'a Rasulullah yadahul yumna ala ra'si. Kemudian Rasulullah SAW memegang memegang kepalanya Ibnu Abbas. Ya, dengan tangannya yang sebelah kanan. Summa akhadha bi udhuni al-yumna fafatalaha. Kemudian Rasulullah SAW ya memegang bukan jewer ya, tapi menarik hidungku yang sebelah kanan. Kemudian Rasulullah mengubah tempat posisiku berdiri. Posisinya dirubah di arah belakang di arah samping kanan. Karena kan imam itu di sebelah kiri. Nah, Ibnu Abbas berdirinya itu di kirinya Rasulullah, maka dibenarkan sama Rasulullah di sebelah sini. Summa fasalla rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain. Ya. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 kali. Summa autar. Jadi berapa rakaat? Ya. 12 rakaat ditutup 1 witir, 13 rakaat. Summa autar summa toja'a. Kemudian Rasulullah setelah itu tidur lagi. Jadi sholatnya Rasulullah itu menurut penuturannya Ibnu Abbas sama dengan penuturan Ibunda Aisyah, tidur dulu, bangun, kemudian tidur lagi. Hanya di sini Ibnu Abbas lebih detail kepada jumlah rakaatnya. Ya. Beliau lebih detail kepada jumlah rakaat. Hari ini memuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain Ibnu Abbas juga menekankan karena Nabi SAW yusalli minal lail 13 rakaat, 10 rakaat. Nabi SAW kalau salat malam itu 13 rakaat dengan rincian tadi ya, 2 kali 6 terus tambah witir 1 rakaat. Tapi di versi Ibunda Aisyah salatnya Rasulullah itu 11 rakaat. Ya. Rasulullah itu 11 rakaat, kadang-kadang 9 rakaat. Ya, kadang-kadang 9 rakaat. Kadang-kadang 11, kadang-kadang 9. Versinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya. Jadi ini variatif ya. Kadang-kadang memang Rasulullah 11, seperti kita kalau sholat malam itu 11, ya kalau sholat raweh itu ya. Tapi kadang-kadang Rasulullah 13, kadang-kadang Rasulullah hanya mengerjakan 9. 9 itu artinya 2 kali 4 terus tambah witir 1 rakaat, seperti itu ya. Bahkan hari dimuliakan Allah ya, Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita kalau kita tidak bangun sholat malam, apa yang harus kita lakukan. Ini saking Rasulullah itu ingin ngajari tentang ibadah itu ya memang harus habis-habisan. Ibadah itu ya harus betul-betul bisa semuanya untuk Allah gitu ya. Harus teguh dalam ibadah kita, harus kuat dalam ibadah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya SAW kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu min dzalikan naum aw ghalabathu ainahu shalla minan nahar sintai asyarata rakaah. Ya. Apabila
ya, apabila seseorang tidak bisa sholat di malam hari karena ada satu halangan, misalnya dia terlalu capek atau dia dikalahkan oleh matanya, sebenarnya dia mau bangun tapi terus akhirnya kebablasan, ya, kata Rasulullah, shalla minan nahari sintai asyrata rakaat, maka dia nanti di waktu duha sholat sebanyak 12 rakaat, ya, 12 rakaat. Ya. Kenapa 12 kok tidak 11? Karena di siang hari tidak ada witir, ya, witir hanya ada di malam hari. Witirnya siang hari itu sholat maghrib, kata para ulama. Ya, witirnya siang hari itu sholat maghrib. Makanya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Witirnya malam hari ya sholat witir itu. Makanya lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini dari Bunda Aisyah mengatakan kalau tidak bisa sholat malam maka diganti di waktu duha. Ya. Para ulama menjelaskan di sini bagi yang biasa sholat malamnya 7 rakaat maka sholat duhanya 8 rakaat. Kalau yang biasa sholat malamnya 9 rakaat maka sholat duhanya 10 rakaat. Kalau yang biasa 11 rakaat maka duhanya 12 rakaat. Lah kalau antum biasa sholat malamnya 1 rakaat ya maka digantinya 2 rakaat, begitu ya. Nah, ini lihat kesungguhan Rasulullah SAW memberikan kita solusi gitu ya. Makanya ada orang itu yang memang dia ahli tahajud, tapi ada yang nggak ahli tahajud. Kalau malam itu memang susah betul untuk bangun, ya maka ini jadi solusi. Ada orang yang ahli duha tapi tidak ahli tahajud, tidak apa-apa. Ya, kita ini diberikan Allah kecondongan dan potensi masing-masing. Maka jadikan itu amalan andalan kita. Kadang-kadang amalan andalan itu kita bisa lakukan, orang lain tidak terlalu bisa, itu justru kadang-kadang menjadi sebab seorang masuk surga. Ya. Lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu amalan andalannya apa? Ya, wudu setiap kali berhadas terus sholat 2 rakaat setelah wudu. Masuk surganya karena itu Bilal bin Rabah. Ada sahabiah namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan itu kerjaannya bersih-bersih masjid, mengumpulkan daun-daun di Masjid Nabawi. Tapi ternyata kata Rasulullah dia juga termasuk ahlul jannah karena punya amalan andalan. Maka setiap kita ini harus punya amalan andalan, amalan yang kita mudah dan ringan untuk mengerjakan. Belum tentu itu ringan dilakukan oleh orang lain. Kalau kita orang kaya ya amalan andalannya harusnya sedekah, karena itu ringan sekali dilakukan bagi orang kaya. Kalau Anda orang yang punya banyak ilmu ya amalan andalannya sampaikan ilmunya. Kalau kita ini orang yang punya cukup tenaga untuk berkontribusi pada agama Allah, maka kontribusikan tenaga kita dan lain sebagainya. Intinya apa? Kita ini harus punya amalan andalan. Karena dengan amalan andalan itu kadangkala bisa kita kerjakan hatta ketika kita ini futur. Orang kalau sudah punya amalan andalan, karena amalan andalan itu mesti ringan bagi dia, maka apa? Maka pasti ya akan mudah bagi dia untuk apa? Untuk melakukan itu, bahkan ketika dia ini sedang lemah. Ya, karena itu apa? Kita penting untuk punya amalan andalan tertentu seperti itu. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, "Idza qama ahadukum minal lail," kata Rasulullah, jika seorang di antara kalian bangun di malam hari, falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifatain, maka hendaknya dia memulai sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Ya, ini yang dinamakan dengan sholatul istiftah. Sholatul istiftah ini sholat yang disunnahkan. Jadi 2 rakaat pertama itu pemanasan dulu, jangan langsung Al-Baqarah selesai, ya kan? 2 rakaat itu pemanasan. Biasanya kalau di masjid-masjid kita, sholat istiftah itu sholatnya cuman baca Al-Fatihah terus langsung rukuk itu ya. Jadi antum kalau nanti masuk ke masjid-masjid yang di situ imamnya mengerjakan sholat istiftah, kalau Ramadan ya, biasanya 2 rakaat ringan, langsung dari Al-Fatihah, loh kok gak baca surat. Nah ini namanya sholat istiftah, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Ya seperti itu. Kemudian masih seputar qiyamul lailnya Rasulullah, ya.
dari sahabat Khalid Al-Juhani, Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis riwayat Muslim. La armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabatahu au fustatahu fasalla Rasulullah rakaatain khafifatain. Aku pernah mengamati sholatnya Rasulullah di malam hari, makanya aku sengaja tidur di depan pintunya Rasulullah, pintu yang menghubungkan antara rumah Rasul dengan Masjid Nabawi. Aku tidur di dekat pintunya Rasulullah. Aku ingin ngamati sholat malamnya Rasulullah itu bagaimana. Kemudian benar di malam itu Rasulullah bangun, fasalla rakaatain khafifatain. Rasulullah memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan dulu. Summa shalla rakaatain tawilatain. Kemudian Rasulullah memulainya dengan 2 rakaat yang sangat panjang, sampai Zaid bin Khalid Al-Juhani ini sampai dalam mengungkapkan dengan perkataannya itu rakaataini tawilatain. Panjang sekali 2 rakaatnya ini. Ya, sangat panjang. Summa shalla rakaatain wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian setelah 2 rakaat panjang, Rasulullah sholat 2 rakaat lebih pendek daripada yang pertama. Jadi lebih cepat berarti ya, lebih cepat. Summa shalla rakaatain, kemudian yang ketiga, berarti yang keempat ya. Yang pertama sholat 2 rakaat pendek ringan, yang kedua panjang, yang ketiga agak ringan sedikit daripada yang kedua. Kemudian shalla rakaatain wa huma dunal lataini qablahuma. Yang ke berapa nih? 1. Yang keempat ya. Yang keempat itu lebih pendek lagi daripada sebelumnya. Kemudian sholat lagi 2 rakaat. Ini yang berarti yang kelima. Yang kelima, lebih pendek lagi daripada sebelumnya. Kemudian sholat lagi yang ke-6, gitu ya. Yang ke-6. Berarti sudah berapa rakaat? 12 rakaat. Ya. Ke-6 lebih pendek daripada sebelumnya. Summa autara fadzalika 13 rakaat. Kemudian ditutup dengan 1 witir, Berarti Rasulullah itu mengerjakan 13 rakaat semuanya. Nah, ini hadirin, ini testimoni sahabat yang lainnya. Ya. Walaupun tadi ya, kalau menurut hadis Ibunda Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah sholat malam kecuali tidak lebih daripada 11 rakaat. Ya. Jadi memang ada perselisihan para ulama di sini, 11 atau 13. Kalau di Indonesia tarawihnya 11 ya. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu 13 memang. Ya, 13. Kecuali kalau qiyamul lail 10 hari terakhir biasanya ada qiyamul lail jadi 23 rakaat. 10 rakaat di awal malam. Ya, terus 13 rakaatnya di jam 1 malam sampai jam 3. Ya, biasanya 1 juz, kira-kira 2 jam lah, selesaikan 2 jam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa kadang-kadang Rasulullah SAW itu 13. Kadang-kadang di sini sebutkan Imam Tirmidzi lagi dengan riwayat yang lain. Kadang-kadang Rasulullah itu sholatnya, nah ini penting ya. Suatu hari Ibunda Aisyah ditanya, gimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Terus Ibunda Aisyah itu menjawab, kana yusolli arba'an, ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanyakan tentang panjang dan sempurnanya sholatnya Rasulullah. Arba'an. Summa yusolli arba'an. Jadi sholatnya Rasulullah itu juga pernah 4. Kemudian summa yusolli salasa, 3. 4-4-3 itu juga masyru'. Dan hadisnya juga sahih, Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya mau 4-4-3, mau 2-2-2-2-3, atau tadi 2-2-2-2-2-1, atau 2 kali 6 plus 1, itu semuanya ada masyru'iyahnya, ada dalilnya, gitu ya. Atau sebaliknya, ya, ada juga yang 11 rakaat, itu witirnya cuma 1 rakaat. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Riwayatnya Ibunda Aisyah juga, ya, bahwa Rasulullah SAW kadang-kala sholat 11 rakaat, yutiru minha biwahidah. Witirnya cuma 1
satu kali, satu rakaat gitu ya. Fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihil aiman. Selesai Rasulullah tidur dengan bertumpu kepada tangan kanan beliau sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Sebagian ulama mengatakan qiyamul lail 11 rakaat itu yang paling kuat. Karena apa? Karena melihat siang harinya juga 11 rakaat tadi loh, hitungannya 443 tadi. Ya, maka kalau qiyamul lail ya juga 11 rakaat gitu ya. Walaupun ada hadis yang lain yang masyhur ya, salatul laili masna masna fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat. Kalau kalian khawatir ya nabrak waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir ya. Intinya dari semua pembahasan kita ini yang dimuliakan Allah ya. Dalam pembahasan kita ini intinya para ulama sepakat anna sholatal lail la tuqayyad bi adadin, bahwa sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Jadi mau 2 rakaat plus witir 3 rakaat, mau 1 rakaat tok, mau 9 rakaat juga ada riwayat ya. Belum saya sebutkan ya. Ibunda Aisyah juga mengatakan kadang Rasulullah itu sholat 9 rakaat. Ya, kalau 9 berarti witirnya 1, 2 kali 4 gitu ya, 2 kali 4. Ya, mau 11, mau 13, mau 9, mau terus akhirnya 23 ya. Itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita tidak pernah sholat malam, itu masalah ya. Itu masalah. Nah, itu hari ini muliakan Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ada lagi testimoni dari Hudzaifah bin Yaman. Ya. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ini cerita ya. Annahu shallama an Nabi. Hudzaifah pernah sholat malam bersama Nabi, iseng-iseng kok lihat di Masjid Nabawi kok ada batang besar di tengah-tengah shaf, dideketi sama Hudzaifah, ternyata Rasulullah. Kemudian Hudzaifah iseng-iseng, sekali-kali tak sholat sama Rasulullah gitu ya. Kemudian Kemudian beliau sholat bersama Rasulullah. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah memulai dengan Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, Rasulullah baca surat Al-Baqarah ya. Kemudian Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Kemudian ya, selesai itu ternyata Rasulullah nggak ruku. Rasulullah SAW melanjutkan surah An-Nisa ya, surah An-Nisa. Sebagian riwayat mengatakan urut Ali Imran An-Nisa. Tapi sebagian riwayat yang kuat juga mengatakan habis Al-Baqarah Rasulullah An-Nisa. Selesai An-Nisa dikira sudah mau ruku, ternyata dilanjutkan sama Rasulullah surat Ali Imran. Baru setelah itu Rasulullah ruku. Jadi sepanjang itu Rasulullah SAW menghabiskan 1 rakaatnya ya. Bahkan ada dimuliakan Allah ya, dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan Al-An'am gitu ya. Jadi Masya Allah sampai seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan panjangnya sholatnya Rasulullah SAW, kata sahabat Hudzaifah ibnu Yaman tadi ya. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah berkata, "Sholaitu lailatan ma'a Rasulillah SAW wa lam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su." Aku sholat malam bersama Rasulullah. Rasulullah itu panjang sekali berdirinya sampai terdetik dalam hatiku ini perkara yang buruk. Wa ma hamamta bihi. Ditanya sama seseorang, apa yang kamu pikirkan ketika itu? Hamamtu an aq'ud wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen duduk terus Nabi tak tinggalkan, ketika Nabi sujud tak tinggal lungo gitu. Kira-kira begitu. Sampai saking panjangnya itu. Ya, luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan seperti ini ya. Dari Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah ini yang menyaksikan qiyamul lailnya Rasulullah itu berkali-kali kan, berarti beredisi-edisi sehingga banyak sekali versinya. Bunda Aisyah mengatakan qoma Rasulullah SAW bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Nabi SAW pernah berdiri untuk qiyamul lail
selesai satu malam itu hanya baca satu ayat saja. Hanya baca satu ayat saja, ya. Baca satu ayat saja. Di sini penjelasannya para ulama apa? Rasulullah SAW memang pernah sholat di malam hari itu hanya baca satu ayat diulang-ulang terus, maksudnya diulang-ulang ayat itu lagi, ayat itu lagi, ayat itu lagi gitu ya. Ayatnya dalam riwayat lain disebutkan surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Kau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Fa in taghfir lahum, jika Kau maafkan mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguh Kau adalah zat yang maha kuat dan maha bijaksana. Jadi Rasulullah itu sholat malam semalaman sepanjang itu 2,5 jam kira-kira. Itu ayat yang diulang ini terus. Ya, semata-mata berharap umatnya itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangannya Rasulullah kalau melihat seseorang itu pandangan apa? Pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, bukan pandangan kebencian. Itu yang harus kita contoh, ya. Ada seorang ulama dari Yaman rahimahullah taala, beliau sudah meninggal, ketika datang ke Indonesia, ya, ingin mengisi di sebuah pengajian, di perjalanan macet jalannya. Gara-gara di samping jalan ada acara dangdut. Ya, 1 jam, terlambat 1 jam. Ketika melewati acara itu, beliau tanya, ya, ini acara apa? Terus yang mendampingi beliau menjelaskan, ini acara dangdut Syekh, katanya. Dangdut itu apa? Dangdut itu acara orang kumpul-kumpul laki-laki perempuan, mereka joget, terus ada satu biduan wanita yang nyanyi di atasnya. Gitu. Kemudian lihat apa komentar Syekh ini, ulama ini, ketika melihat ada sekelumpulan orang yang membuat dia terus akhirnya terlambat datang ke majelis ilmu. Kata beliau, dia mengangkat tangannya terus berkata, ya Allah, sebagaimana Kau senangkan mereka di dunia, ya Allah, senangkan mereka juga nanti di akhirat. Karuniakan kepada mereka taubat, ya Allah. Jadi itu, orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, semakin sedikit sengketanya sama manusia. Ya, artinya apa? Pandangannya selalu pandangan rahmah, bukan pandangan kebencian. Ya, makanya kadang-kala kita ini ya memang harus seperti itu, dikit-dikit doakan orang, dikit-dikit pinginkan kebaikan. Antum pernah enggak ya megang HP antum itu Samsung, terus antum ingat negara Jepang, kemudian antum doakan, ya Allah, rahmati orang-orang Jepang ya Allah, berikan hidayah ya Allah, jadikan mereka memeluk agama. Lihat HP antum Xiaomi pernah enggak antum doakan orang-orang Cina? Doakan dari antum melihat Honda itu doakan, ya. Melihat K-pop, ya, doakan diri antum sendiri itu ya, melihat K-pop. Doakan orang-orang Korea itu biar dapat hidayah, kan? Nah, kadang-kadang kita ini memandang sesuatu itu terus kita tidak terlalu peduli, atau kita memandang itu dengan pandangan kebencian pada orang-orang yang merugikan kita, gitu ya. Jadi banyak mendoakan, banyak memandang itu cirinya, ya. Kata para ulama itu, orang itu semakin bertambah ilmunya, semakin sedikit perselisihannya dengan manusia. Artinya apa? Karena dia memandangnya dengan pandangan yang baik-baik, gitu ya. Memandangnya dengan yang baik-baik. Sebagaimana Rasul kita SAW menghabiskan malamnya dengan 1 ayat saja berharap ampunan untuk umatnya, begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, diantaranya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahhum. Membaca 1 ayat dengan tafakkur dan tadabbur itu lebih dicintai Allah daripada menghatamkan 1 isi Al-Quran tapi hanya sekedar baca. Ya. Jadi 1 ayat tapi kalau bisa menghujam ke dalam hati kita itu jauh lebih baik daripada khatam berkali-kali tapi tidak pernah ditadaburi isinya. Ya, sampai Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu. Li'annaha anfa' lil qalbi wa ad'a ila husulil iman. Karena itu lebih bermanfaat untuk hati kita dan lebih mudah untuk hati kita mendapatkan manisnya keimanan. Ya,
membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan itu yang dilakukan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain, singkat saja, saya persingkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah sholat malam dengan cara duduk, dengan cara duduk. Kadang-kadang Rasulullah SAW duduk, ketika posisi berdiri itu beliau duduk. Tapi ketika beliau rukuk tetap dalam kondisi rukuk biasa. Jadi berdirinya duduk, terus rukuk beliau bangkit untuk rukuk, sujud beliau sujud biasa. Ya. Kadang-kadang Rasulullah seperti itu. Ya. Di sini dijelaskan hal itu dikarenakan Rasulullah SAW sudah semakin renta. Ya. Kalau ada sebab maka diperbolehkan, ya. Misalnya karena capek atau karena sakit atau karena usianya sudah renta, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kalau dalam kondisi seperti itu maka pahalanya tetap sama dengan pahala orang yang berdiri, ya. Karena apa? Karena memang ada uzur, gitu ya. Ada uzur, ya. Yang dimaksud pahalanya tidak sama dengan pahalanya orang berdiri itu orang yang tidak ada uzur, terus akhirnya dia tadi hanya sekedar saya ingin sholat duduk, gitu ya. Tapi kalau ada uzur sakit atau dia sudah rentak, sulit untuk berdiri begitu, maka itu pahalanya sama saja, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hari dimuliakan Allah, ya. Jadi di sini disebutkan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu sebelum meninggal memang sholat beliau itu dengan cara duduk, gitu ya. Lam yamut hatta kana aktsara sholatihi wa huwa jalis. Rasulullah itu tidaklah wafat kecuali kebanyakan sholatnya itu didirikan Rasulullah secara jalis atau duduk, gitu ya. Kemudian di sini di sebelum terakhir muallif rahimahullah juga membahas sedikit tentang sunnah rawatibnya Rasulullah. Kalau sunnah rawatib insya Allah tidak usah terlalu banyak kita bahas, ya, karena insya Allah antum dan antuna sudah memahami sholat rawatib itu berapa rakaat. Memang ada dua versi disebutkan semua oleh Imam Tirmidzi. Yang pertama versinya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu menyaksikan Rasulullah sholat sunnah rawatib 10 rakaat. 10 rakaat itu apa saja? 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Tapi kalau versinya Ibunda Aisyah itu 12 rakaat. 12 itu bedanya hanya di sebelum duhur. Sebelum duhurnya 4 rakaat. 4 rakaatnya bagaimana cara mengerjakannya? Di sini dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW kadang-kala mengerjakan 4 rakaat dalam satu salam. Tapi kadang-kadang Rasulullah kerjakan juga sebelum duhur itu 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ada hadis berbunyi, ya, man shalla fin nahari arba'ata rakaat, ya, man shalla fi awwalin nahari arba'ata rakaat akfihi ila akhirih. Barang siapa yang sholat, kata Allah, ya ibna Adam, hadis qudsi, ya, wahai manusia, ya, barang siapa di antara kalian yang sholat 4 rakaat di awal nahar. Para ulama mengartikan awal nahar ini jadi 2 pendapat. Satu sholat duha 4 rakaat. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan ini sholat qobliyah duhur, ya, niscaya Allah akan mencukupi dia sampai akhir siang. Mencukupi apa? Ini para ulama juga selisih pendapat. Yang pertama mengatakan mencukupi rizkinya hari itu. Yang kedua mencukupi hawa nafsunya, diredam hawa nafsunya sama Allah sehingga dia tidak bermaksiat, tidak banyak bermaksiat di hari itu, ya. Seperti itu hadirin dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Dan fadilahnya juga disebutkan di sini, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yaumin 12 rakaat tatawwu'an, ya, dari Ummul Mukminin Ummu Habibah.
Tidaklah seorang hamba muslim sholat di setiap hari 12 rakaat sholat sunnah rawatib illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi pahala sunnah rawatib itu sungguh besar ya, untuk kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Nah, itu hari dimuliakan Allah untuk bab ibadah. Sebenarnya rangkaiannya jam berapa ini? Sudah jam segini ya? Sudah sampai jam berapa kita? Sebenarnya rangkaiannya masih ada 2 bab lagi. Saya percepat saja biar antum. Saya langsung intinya saja. Bab 41 dan 42 itu juga tentang ibadah, hanya dibagi oleh Imam At-Tirmidzi. Yang 41 tentang sholat duhanya Rasulullah, 42 tentang sholat sunnahnya Rasulullah di rumah. Jadi di dalam bab 42 itu disebutkan bahwa Rasulullah itu lebih sering sholat di rumah daripada di masjid. Ya, loh gimana Ustaz, katanya disuruh sholat di masjid. Rasulullah hanya mengerjakan sholat di masjid itu dalam 2 perkara saja. 1, sholat wajib. 2, sholat sunnah yang kebutuhannya nyontohi para sahabat. Tapi kebanyakan sholat sunnahnya Rasulullah itu di dalam rumah. La an usolli fi baiti ahabbu ilayya min an usolli fil masjid. Sesungguhnya sholat di dalam rumah itu lebih aku cintai daripada sholat di masjid, illa an takuna sholatan maktubah, kecuali sholat fardu. Ya. Ini ditekankan oleh Imam Tirmidzi dalam satu hadis ini saja di bab 42. Terakhir di bab 41 tentang sholat duha, ya, saya ringkaskan saja isinya. Ya, sholat duha ini sholat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Walaupun nanti pada kesimpulannya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah tidak setiap hari sholat duha. Ya. Maka pada kesimpulannya nanti para ulama menjelaskan sholat duha itu sholat yang sangat ditekankan, tapi Rasulullah tidak kerjakan setiap hari. Ya. Kayak sebagian ulama ada yang mengatakan sholat duha setiap hari itu ya rodok bid'ah gitu ya, rodok bid'ah gitu. Kayaknya ditekankan. Apa tanda ditekankannya? Abu Hurairah mengatakan, ya, ausoni khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut. Sesungguhnya kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholat witir. 3 hari ini tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi kan ada penekanan di sini, ada penekanan. Tapi sholatnya Rasulullah SAW itu ternyata ya kadang sholat, kadang tidak setiap hari. Ya. Untuk jumlah rakaatnya nanti antum baca sendiri ya. Saya ringkaskan. Kadang-kadang Rasulullah sholat 6 rakaat, kata sahabat Anas bin Malik. Kadang-kadang 4 rakaat, kata Ibunda Aisyah. Kadang-kadang 8 rakaat, ya. Kadang-kadang 8 rakaat kata Ummu Hani, ya, kata Ummu Hani radhiyallahu anha, ya. Nah, dari sini kita tahu. Terus dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah ditanya, Rasulullah sholat duha enggak? Jawaban Rasulullah, ya, enggak, kecuali an yaji amin maghibi. Kalau Rasulullah baru saja datang dari safar, beliau sholat. Jadi ada kata enggak itu berarti apa? Tidak setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha. Ya. Rasulullah tidak setiap hari sholat duha. Iya, seperti itu hadirin muliakan Allah. Ya, penjelasan para ulama soal sholat duhanya Rasulullah. Adapun surat-surat khusus dibaca di sholat duha tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan. Kalau sholat duha baca surah Ad-Duha, baca surat Asy-Syamsi wa duhaha, itu tidak ada riwayatnya. Artinya bebas, boleh pakai surat apapun di sholat duha. Selesai bab ibadah, insyaallah besok kita akan bahas babu siyam atau babu maja'a fi shaumi Rasulillah. Bab bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya. Kita lebih cinta kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Allah dengan amalan-amalan Rasulullah SAW yang sudah dicontohkan kepada kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Kumbel yang telah memberikan materi tentang keteguhan kepada Rasulullah dan dua bab selanjutnya yaitu sholat duha dan sholat sunnah Rasulullah. Acara selanjutnya